Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sadul Ibad dengan NIM 2042314. Di sini saya akan mereview materi dari pendidikan musik. Jadi yang pertama itu pengertian pendidikan musik, dan yang kedua pendekatan pengajaran pada musik, dan yang ketiga manusia sebagai makhluk ritmik, dan yang keempat bakat musik menurut Getne maksudnya. Oke, memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pentingnya pendidikan musik. Jadi musik itu menduduki posisi paling tinggi dalam pendidikan. Kok bisa? Nah, karena dapat merasuk ke dalam jiwa. Dari musiknya tadi yang keluar itu bisa merasuk dalam jiwa dan menyertai dengan kemampuan dari alat musiknya tadi. Nah, terus musik juga dapat memperkaya generasi muda dan masyarakat. Dengan musik tadi bisa memperkaya generasi muda, bakat-bakatnya bisa disalurkan. Dengan budaya-budaya tadi, kebiasaan yang musiknya tadi bisa dikembangkan di dalam masyarakat. Nah, untuk tantangan pendidikan musik ini sendiri, yaitu pendidikan musik saat ini masih dianggap kurang penting dibandingkan dengan mata pembelajaran lain. Karena ya pendidikan musik di sekolah itu ada pendidikannya, ada ilmunya, dan ada ekstranya. Tapi ya tantangannya yaitu minatnya dari siswanya itu masih kurang. Dan banyak orang tua yang tidak mengerti manfaat dari pendidikan musik. Jadi pendidikan musik tadi kurang meningkatkan minat dari orang tua. Tadi tentang tantangan dari pendidikan musik. Sekarang yaitu pendekatan pengajaran musik. Nah, terdapat dua pendekatan pengajaran musik, yaitu orientasi visual atau membaca notasi musik, dan yang kedua itu orientasi aural dan atau kreatif. Nah, orientasi aural atau kreatif ini belajar melalui pendengaran dan improvisasi. Terus pendekatan yang seimbang antara visual, aural, kreatif, dan dapat membantu siswa mengembangkan potensi musiknya. Nah, itu dari pendekatan pengajaran musik. Nah, sekarang yaitu model penyajian musik. Nah, terdapat 5 tipe penyajian musik. Yang pertama itu main melalui membaca notasi musik. Yang kedua, main melalui latihan atau memorisasi. Dan yang ketiga, main melalui pendengaran dan responduksi. Dan yang keempat yaitu main melalui memori yang sudah dilatih. Dan yang kelima dan yang terakhir itu main melalui improvisasi dan kreativitas. Nah, jadi kesimpulan dari pendidikan musik tadi, yaitu pendidikan musik itu memiliki nilai yang penting dalam membentuk jiwa dan karakter pada anak. Dan yang kedua itu pendekatan pengajaran musik yang seimbang dan beragam itu juga dapat membantu siswa mengembangkan potensi musiknya. Nah, sekarang kita menginjak materi yang kedua tadi, yaitu pendekatan pengajaran pada musik. Nah, pendekatan itu keseimbangan antara visual, aural, dan kreatif dapat membantu siswa mengembangkan potensi musiknya. Belajar melalui pendengaran dan improvisasi juga dapat meningkatkan kesenangan dan standar musisi. Nah, terus dari pendekatan pengajaran musik ini ada model penyajian musik. Nah, ini model penyajian musik ini
Terdapat 5 cara penyajian musik. Yang pertama, membaca notasi, latihan, pendengaran, memori, dan improvisasi. Nah, setiap cara penyajian musik memiliki kelebihan dan kekurangan. Terus itu implementasi pengajaran musik. Nah, implementasinya itu guru musik perlu memikirkan kembali model dan cara mengajar yang telah mendominasi selama hampir 1 tahun atau 1 abad. Terus pendidikan musik yang baik meliputi serangkaian aktivitas pertunjukan untuk memperkuat dan memfasilitasi perkembangan keterampilan musik pada peserta didik. Nah, jadi dari kesimpulan pengajaran musik ini yaitu pendekatan pengajaran musik yang seimbang dan beragam dapat membantu siswa mengembangkan potensi musiknya, pengembangan dari bakatnya anak tadi. Terus kemampuan bermain musik secara ekspresif dan maksimal perlu menjadi orientasi yang vital dalam pendidikan musik. Nah, sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu manusia sebagai makhluk ritmis. Nah, manusia ini memiliki kemampuan bahwa untuk merespon musik dan irama. Nah, irama adalah bagian penting dalam kehidupan, termasuk dalam proses fisiologis dan sosial. Nah, aspek ritmis ini dalam perilaku manusia, yaitu irama mempengaruhi interaksi sosial dan keserasian antara individu. Manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan perilakunya secara tepat melalui ritme musik. Nah, manfaat musik bagi manusia ini, musik memberikan manfaat melalui keterkaitan antara ibu bayi, kemahiran bahasa, pengetahuan unik, dan organisasi sosial. Dan musik juga dapat mempengaruhi perkembangan otak dan memfasilitasi rasa senang dengan musik tadi. Jadi kesimpulan dari manusia makhluk ritmis ini adalah makhluk musikal yang memiliki kemampuan bahwa untuk merespon musik dan irama. Dan musik memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam aspek fisiologis, sosial, dan emosional. Nah, sekarang kita menginjak materi yang keempat, yaitu tentang bakat musik menurut Gedney. Nah, Gedney ini seorang yang mengidentifikasi ada 5 dominan bakat musik. Nah, ada 5. Yang pertama itu intelektual, dan yang ketiga itu kreatif, dan yang ketiga itu efektif atau sosial, dan yang keempat motor atau sensori, dan yang kelima itu, dan lain-lainnya nanti bisa dibaca kembali di materi. Akan saya bacakan. Nah, di Gedney ini faktor dia menuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi bakat musik. Nah, faktor-faktornya itu katalisator intrapersonal, dan yang kedua katalisator lingkungan. Jadi katalisator interpersonal ini adalah motivasi, kepribadian, dan karakteristik manusia yang bukan ahli. Terus katalitik lingkungan itu mengaruhi lingkungan, orang tua, guru, dan kesempatan untuk berlatih. Terusan tipe bakat musik dari Gedge yang mendefinisikan 7 tipe bakat musik. Yang pertama pertunjukan, yang kedua improvisasi, yang ketiga komposisi, yang keempat aransemen, yang kelima analisis, dan yang keenam penilaian, dan ketujuh producing. Nah, terus kesimpulan dari Gedney ini, bakat musik dapat dikembangkan melalui